Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMA Negeri 4 Pontianak, kelas 10. Hari ini kita lanjut materi pelajaran matematika peminatan, di mana materi yang akan dibahas di sini adalah tentang persamaan eksponen. Sebelumnya kita udah membahas tentang fungsi eksponensial. Hari ini kita langsung membahas tentang persamaan eksponen. Nah, secara umum, persamaan eksponen itu adalah suatu persamaan yang memuat variabel peubah. Jadi variabel ya, X, Y kayak gitu. Itu kan variabel. Sebagai eksponen. Nah, jadi bilangan pangkatnya itu memuat X atau Y berupa variabel. Kemudian dan ini merupakan persamaan ya. Berarti karena ini persamaan maka identiknya itu adalah tanda sama dengan. Jika tak ada tanda sama dengan berarti ini bukan persamaan. Nah, itu jadi pendahuluan sedikit tentang persamaan eksponen. Oke, mari kita lanjut. Nah, contoh persamaan eksponen seperti ini. Nah, ini kan pangkatnya ini adalah variabel X. Nah, maka ini juga merupakan eksponen. Persamaan eksponen nih. Nah, ada tanda sama dengan kan? Oke. Nah, ini merupakan persamaan eksponen yang eksponennya memuat variabel X. Kalau yang B, ini juga merupakan eksponen dan memuat variabel variabel Y. Oke, itu contohnya. Nah, jadi untuk bentuk persamaan eksponen ini ada 6 jenis. Nah, sedikit-sedikit Bapak ajarin untuk pertama-tama bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P dulu. Nah, untuk bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, berarti di sini bilangan pokoknya sama. Jadi bilangan pokok itu adalah bilangan yang di bawahnya ini. Nah, ini A-nya ini merupakan bilangan pokok. Nah, sedangkan pangkatnya disebut namanya eksponen. Nah, berarti kalau yang contoh di atas ini, pangkatnya 2. Eksponennya 3x kurang 1. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini bilangan pokoknya 16, pangkatnya Y. Berarti untuk bentuk eksponen yang pertama ini, bilangan pokoknya harus sama. Dan salah satunya berupa fungsi dan satunya konstanta. Nah, ini kan P berupa konstanta, yang ini kan Fx berupa fungsi. Oke, kita langsung masuk contoh soal. Ingat syaratnya adalah A-nya ini harus lebih dari 0. Jadi, nilai bilangan pokoknya di sini ditentukan harus lebih dari 0. Tapi A-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, maka ketika A lebih dari 0, A tak boleh sama dengan 1, kesimpulannya adalah Fx-nya ini sama dengan P. Jadi langsung Fx sama dengan P. Sebagai contoh kita kayak gini. Kita lihat contoh 1. 5 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 625. Oke, mari kita tentukan. Dia nanya mana penyelesaiannya. Nah, berarti kan kita mau menentukan nilai X ini penyelesaiannya. Nah, secara pengerjaan, kita dapat lihat bahwa 625 ini tidak sama dengan 5. Oke, karena syaratnya harus sama, maka kita harus mengubah 625 ini menjadi 5 pangkat berapa, biar sesuai dengan yang di ruas kiri, sesuai dengan yang kita pelajari bentuknya gitu kan. Berarti 5 pangkat 2x kurang 1, 600 sama dengan 625. 5 pangkat 2x kurang 1 sama dengan, nah 625 itu adalah 5 pangkat. Ini tampaknya ada kesalahan sedikit. 625 itu adalah 5 pangkat. Sebentar ya. 625 itu sebenarnya 5 pangkat 4. Nah, ini ada kekeliruan, harusnya ini 4 ya. Oke. Ketika ini 4, berarti di sini mengikuti 4. Berarti 2x kurang 1 sama dengan 4. Oke, berarti 2x sama dengan 5. Berarti x sama dengan 5 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 2. Oke, lanjut nomor 2. 2 pangkat 2x kurang 7 sama dengan 1 per 32. Nah, berarti kan ini 2 pangkat 2x min 7. Nah, ingat beberapa sifat eksponen di bawah ini. Nah, ini kan dapat ditulis 1 per 2 pangkat 5 ya.
Karena 1/32 itu 2 pangkat 5. Jadi 1/2 pangkat 5. Nah, 1/2 pangkat 5 naikkan ke atas jadinya 2 pangkat negatif 5. Nah, seperti ini. Nah, ingat sifat sebelumnya yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, dengan demikian karena bilangan pokoknya sudah sama, maka kita tinggal menyamakan saja eksponennya. Berarti 2x kurang 7 sama dengan negatif 5. Oke, selanjutnya kita pindah ruaskan negatif 7. Negatif 7 dipindah ruaskan ke kanan menjadi positif 7. Berarti 2x sama dengan negatif 5 tambah 7. Negatif 5 tambah 7 kan 2. Oke. Berarti 2x sama dengan 2. Dengan demikian, x-nya sama dengan 2 bagi 2, 1. Oke. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1. Oke, yang C. Akar dari 3 pangkat 3x dikurang 10 sama dengan 1/27 akar 3. Oke, ingat ada sifat perpangkatan. Kalau sifat perpangkatan gini, A pangkat M, di sini N, maka dapat ditulis A pangkat M per N. Nah, ini kan M-nya berarti 3x min 10. Nah, N-nya kalau akar tidak ditulis di sininya, itu artinya bermakna 2 nilainya. Maka di sini jadinya 3 pangkat 3x kurang 10 per 2. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian 1/27. 27 kan 3 pangkat 3, berarti 1/3 pangkat 3. Nah, dinaikkan ke atas jadinya 3 pangkat negatif 3. Nah, ini maka jadinya pangkat negatif karena dikembalikan naikkan ke atas ya. Kemudian akar 3. Nah, 3 ini kan 3 pangkat 1. Nah, tidak ditulis akar di sini maknanya 2. Berarti 3 pangkat 1/2. Nah, sesuai dengan sifat ini. Oke. Kemudian, karena ini perkalian suatu bilangan pokok yang sama, maka ingat sifat yang kita pelajari sebelumnya. A pangkat M dikali A pangkat N, jadinya A pangkat M tambah N, kan gitu. M tambah N. Maka di sini berarti kita tinggal tambahin. Min 3 ditambahin setengah. Nah, jawabannya adalah min 5/2. Nah, berarti min 5/2. Jadi ini pangkatnya tinggal ditambahin. Min 3 tambah setengah. Jadinya min 5/2. Oke, karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 3, maka tinggal menyamakan saja pangkatnya. Berarti ini 3x min 10/2 sama dengan min 5/2. Nah, karena kedua ruas sama-sama memiliki setengah, maka setengahnya dapat dieliminasi sehingga didapatkan hasil terakhirnya adalah 3x kurang 10 sama dengan negatif 5. Oke, karena kita mencari nilai x, maka negatif 10-nya kita pindah ruaskan. Berarti pindah ke kanan jadi tambah 10. Berarti kan 3x sama dengan negatif 5 tambah 10. Negatif 5 tambah 10 berarti 5. Oke, berarti negatif 5 tambah 10 berarti 5. Nah, berarti x-nya adalah 5 dibagi 3. Berarti x-nya 5/3. Nah, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah himpunan penyelesaiannya adalah 5/3. Oke, selanjutnya bentuk yang kedua. A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, berarti kedua ruasnya sama-sama merupakan fungsi. Nah, kalau tadi kan satu fungsi, satunya konstanta. Nah, tapi ini kedua-duanya fungsi. Nah, tapi bilangan pokoknya tetap sama. Nah, maka tinggal langsung saja kesimpulannya berarti fx sama dengan gx. Nah, oke, langsung masuk soal aja. 9 pangkat x kuadrat ditambah x sama dengan 27 x kuadrat kurang 1. Oke, kita harus ubah dulu. Nah, ini kan 27, ini 9. Berarti kita harus ubah dulu biar bilangan pokoknya sama.
Nah, 9 itu kan 3 pangkat 2. Maka di sini jadinya 3 pangkat 2 dikali X kuadrat tambah X. Nah, jadi 2-nya tinggal kalikan ke dalam pangkatnya. Kemudian 27. 27 itu 3 pangkat 3. Maka di sini jadinya 3 pangkat 3 kali X kuadrat dikurang 1. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 3, maka kamu tinggal menyamakan saja pangkatnya. Berarti ini kan 2 dikali X kuadrat plus X, yang ini, pangkat yang ini, pangkat yang sebelah kanan, 3 dikali X kuadrat dikurang 1. Berarti ketika ini dikalikan, 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat, kemudian 2 kali X, 2X, kemudian 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat, kemudian 3 kali negatif 1, negatif 3. Selanjutnya, kamu tinggal memindah ruaskan agar dia menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, karena ini soalnya dalam bentuk persamaan kuadrat, maka kamu juga menyelesaikannya dengan persamaan kuadrat ya. Berarti ini pindah ruas sebelah kiri. Yang sebelah kanan pindah ke kiri, berarti 3X kuadrat dikurang 2X kuadrat, berarti kan X kuadrat. Kemudian 2X pindah sini negatif 2X. Nah, kemudian negatif 3-nya tetap sama dengan 0. Nah, dengan demikian, kita dapat bentuk persamaan kuadrat ini, berarti X kuadrat min 2X min 3. Nah, kemudian kita faktorkan. Dapatlah hasil faktornya adalah X kurang 3, X tambah 1 sama dengan 0. Ini hasil pemfaktorannya ya, yang udah kalian pelajari di tingkat SMP. Nah, dengan demikian berarti X-nya sama dengan 3. Ini X kurang 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Atau X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Oke. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial di atas adalah 3 dan negatif 1. Oke, yang B. 8 pangkat 2X tambah 1. 8 pangkat 2X tambah 1 sama dengan 128 pangkat X kurang 3. Oke, berarti 8 ini dapat kita ubah jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 pangkat 2X plus 1. Nah, 128 ini 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 pangkat X kurang 3. Berarti dapat kita selesaikan, dapat kita sederhanakan kembali jadinya 3 kali 2X kan berarti 6X. 3 kali 1 berarti 3. Berarti 2 pangkat 6X plus 3. Nah, ini disederhanakan. 3-nya langsung dikalikan. Kemudian sama juga bentuk perpangkatan seperti ini. Berarti 7 dikali X, 7X. 7 kali negatif 3, negatif 21. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama 2. Maka dengan demikian kita tinggal menyamakan saja bentuk eksponennya. Bentuk pangkatnya. Berarti 6X plus 3 sama dengan 7X min 21. Nah, ini adalah bentuk persamaan. Nah, tinggal kita mencari nilai X-nya. Berarti kan di sini 7X-nya tetap ya, berarti 6X-nya pindah sini, berarti 7X kurang 6X, kemudian 3-nya tetap, negatif 21-nya pindah sini, berarti ditambah 21. Nah, 3 tambah 21 kan 24. 7X kurang 6 kan X. 7X kurang 6X kan X, berarti X sama dengan 24. Dah, betul. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 24. Lanjut ke contoh ketiga, contoh yang terakhir di bagian kedua ini. Akar pangkat dari X plus 2. Akar pangkat X plus 2 dari 8 sama dengan akar pangkat X min 4 dari 32. Oke, sama caranya dengan yang sebelumnya. Kita harus ubah dulu 8. 8 ini adalah 2 pangkat 3. Berarti jadinya kan gini, 2 pangkat 3 per X plus 2. Karena pangkat dari akarnya ini adalah X plus 2. Maka jadi dapat diubah 2 pangkat 3 per X plus 2. Kemudian sama halnya yang kita lakukan terhadap 32. 32 itu adalah 2 pangkat 5. Berarti 2 pangkat 5 per X min 4. Nah, setelah ini kita menyadari bahwa ini udah sama-sama bilangan pokoknya udah sama 2. Itu berarti tinggal menyamakan saja bentuk eksponennya. Maka ini dapat ditulis 3 per X plus 2 sama dengan 5 per X min 4. Nah,
Kemudian kamu kali silang aja. 3 kalikan X min 4, 5 kalikan X plus 2. Nah, ini tidak masalah. Berarti 3 kali X min 4, 5 kali X plus 2. 3 kali X 3X, 3 kali min 4 min 12. Sama dengan 5 kali X 5X, 5 kali 2 10. Berarti 5X plus 10. Nah, kemudian kamu satukan saja yang X-nya. Nah, ini 5X-nya pindahkan ke ruas kiri. Dengan demikian 3X kurang 5X. Nah, 3X kurang 5X berarti min 2X. Oke. Kemudian di ruas kanan ada 10. Nah, yang kamu pindahin ini min 12 ini. Min 12 pindah ke ruas kanan jadinya plus 20. Betul? Nah, plus 20. 10 plus 2. Bukan plus 20 ya, mohon maaf. Plus 12. Nah, ini kan negatif 12 pindah ruas ke kanan berarti jadi plus 12. 10 ditambah 12 berarti 22. Nah, dengan demikian didapat min 2X sama dengan 22 berarti X sama dengan 22 dibagi negatif 2. Berarti hasilnya negatif 11. Nah, dengan demikian himpunan penyelesaiannya adalah negatif 11. Oke, selanjutnya bentuk seperti ini. Sebentar, saya harus kecilkan lagi. Nah, dia yang membuat bedanya adalah pangkatnya di sini merupakan bilangan, mohon maaf, pangkatnya di sini merupakan fungsi dan kedua ruasnya pangkatnya sama-sama fungsi dan fungsinya juga sama. Nah, tapi yang beda di sini adalah bilangan pokoknya. Yang satu A, yang satunya B. Nah, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Nah, ketika pangkatnya sama, namun bilangan pokoknya berbeda, maka kesimpulannya adalah pasti pangkatnya itu sama dengan 0. Nah, ya, ulang ya. Ketika bilangan pokoknya berbeda, namun pangkatnya sama, berarti pangkatnya itu sama dengan 0. Nah, karena hanya pangkat 0 yang membuat semua nilai itu, semua perpangkatan nilai, itu hasilnya 1. 5 pangkat 0, 1. 7 pangkat 0, 1. 8 pangkat 0, 1. Nah, berapapun angkanya ketika pangkat 0, maka hasilnya sama. Berarti 1 semua. Nah, dengan demikian untuk kasus seperti ini, dapat kita simpulkan bahwa persamaan eksponensial yang di atas itu memberikan kesimpulan bahwa 4x plus 4 mohon maaf, memberikan kesimpulan bahwa fx-nya di sini sama dengan 0, berarti pangkatnya sama dengan 0. Lebih konkretnya kita langsung ke soal aja. Nah, contoh 3. 6x kurang 3 sama dengan 9 pangkat x kurang 3. Nah, ini kan secara tidak langsung kan kita melihat bahwa pangkatnya di sini sama-sama x min 3. Nah, tapi bilangan pokoknya berbeda. Satunya 6, satunya 9. Ingat kesimpulannya apa tadi? Berarti pangkatnya sama dengan 0. Nah, berarti X kurang 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaian dari contoh yang A ini adalah 3. Nah, kayak gitu. Nah, ini contoh yang kedua. Ini sama-sama fungsi pangkatnya. Dan pangkatnya sama, nilainya sama juga. Nah, sama-sama X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Tapi, bilangan pokoknya berbeda. Yang satunya 7, yang satunya 8. Nah, berarti kita dapat berikan kesimpulan bahwa X kuadrat dikurang 5X tambah 6 ini sama dengan 0. Kayak gitu. Sesuai dengan yang kita sepakati di atas tadi. Nah, kemudian kamu faktorkan saja. X kurang 6, X tambah 1 sama dengan 0. Nah, apabila kalian agak terkendala di cara memfaktorkannya, sampaikan kepada Bapak ya, biar Bapak ulas kembali. Berarti X sama dengan 6, atau X sama dengan min 1. Berarti kan ini X kurang 6 sama dengan 0, maka X sama dengan 6. Atau X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1. Berarti, himpunan penyelesaian dari bentuk eksponensial yang ini adalah min 6 dan min 1 dan 6. Oke. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, poin ABC dulu Bapak sampaikan. Nanti di diskusi kita akan lakukan tanya jawab. Apabila ada yang belum dipahami dari materi yang Bapak paparkan ini, silakan ditanyakan.
agar nanti Bapak dapat juga memberikan takaran yang pas pemahaman kalian terhadap materi yang disampaikan. Selanjutnya silakan menjawab diskusi yang akan kita lakukan setelah ini. Nanti Bapak akan berikan soal, kalian silakan jawab, tapi ini bukan merupakan tugas untuk kita memahami materi aja. Oke. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Untuk yang bentuk lainnya kita di pertemuan minggu depan. Oke. Jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa kita tetap aktif di classroom, absen jangan lupa. 15 menit aja Bapak buka dari awal. Terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.